Baik, kita mulai ya. Seperti biasa kita akan, tapi ini saya belum bisa menampilkan layar, belum dijadikan co-host. Baik, kita mulai. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa mutahirin wa sabil min al-muhtadin wa azwajihi wa muhammadin wa tabi'in lahum bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'atul muhsin sallallahu alaihi wa sallam fajar wasqalani rasulihi بشيهنا وشيهنا والله برجال الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسند متصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنوب. Para ibu, para jamaah rutinan pesantren online, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram nyampe ke hadis nomor 6. Namun sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa menampilkan di layar karena hostnya sedang absen, belum masuk. Hadis ke-6 ini wa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wal wajh. La yagtasil, tidak atau jangan mandi ahadukum salah seorang di antara kalian filma idda ini di air yang diam, wahwa keadaan salah seorang tersebut junubun sedang junub. Akhrajahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini disebutkan tidak boleh seseorang yang sedang junub, sedang hadas besar, entah karena keluar air mani atau karena berhubungan intim dengan pasangannya, itu dilarang mandi ke dalam air yang daim, yang diam. Itu diam atau tidak mengalir, itu daim. Bak mandi yang tidak mengalir. Nah, ini berlaku di dalam mazhab Syafi'i apabila airnya tersebut kurang dari 2 kulah. Apabila kurang dari 217 liter. 217 liter seperti keterangan kemarin. Nah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena akan menyebabkan air tersebut menjadi mustakmal, istilahnya dalam bahasa fikih.
Jadi dalam fikih itu ada istilah air berubah menjadi mustakmal. Yang dimaksud air mustakmal adalah air yang pernah dipakai untuk menghilangkan hadas besar atau hadas kecil. Itu namanya air mustakmal ya. Airnya suci, tapi kemudian statusnya menjadi tidak menyucikan seperti itu. Jadi air yang pernah dipakai untuk bersesuci itu statusnya, ini Ustadz Muhlisin muncul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan Ibu. Salam. Mohon maaf, ada tamu jadi lupa. Ya. Ya, bentar ya, Ustadz. Anu Jadi, Ustadz, minta dijadikan co-host. ya sudah. Ya, monggo Ustadz dilanjut. Saya ini lanjut diskusi ya. Nah, jadi di hadis tersebut dikatakan bahwa seseorang yang sedang junub tidak diperbolehkan mandi ke dalam bak atau ke dalam air yang diam. Air yang tidak mengalir. Ke dalamnya tapi ya. Kalau mandi ngambilnya dari bak ya seperti yang terjadi di Indonesia saat ini tidak masalah gitu ya. Jadi kenapa bisa demikian? Karena nanti airnya itu berubah hukumnya menjadi air mustakmal. Ketika airnya kurang dari ukuran 217 liter. Apa air mustakmal? Air mustakmal itu air yang pernah dipakai bersuci. Nah, itu airnya berubah hukum menjadi suci, tapi sudah tidak bisa lagi menyucikan. Tidak bisa lagi dipakai untuk menghilangkan hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini diambil dari mana? Hukum ini diambil dari namanya ijma. Jadi di dalam Islam itu ada sumber hukum ketiga namanya ijma. Jadi Al-Quran, hadis, ijma. Ijma itu kesepakatan. Kesepakatannya berlangsung dari sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in, orang-orang itu kalau airnya adalah air mustakmal itu tidak dipakai lagi untuk bersuci. Seperti itu. Tidak melulu ketetapan hukum itu diambil dari Al-Quran dan hadis, tapi juga ada yang namanya ijma. Nah, air mustakmal itu diambil dari ijma. Ijma'nya ulama, kesepakatannya para ulama. Dan kebenaran ijma itu diakui oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dikatakan dalilnya ijma itu وَمَنْ يُشَاكِرْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ itu dijadikan dalil kebenaran tentang ijma. Jadi ketika sesuatu hukum tidak ditemukan di dalam hadis, tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka ada pilihan ketiga namanya ijma. Ijma itu dibenarkan karena Al-Quran mengatakan وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ dan mengikuti jalan selain kaum mukminin. Jadi keluar dari ijma itu dianggap sebagai kesalahan. Wa may yushakkikir rasulah, orang yang menyalahi Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah petunjuk itu jelas, wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla.
maka kami akan palingkan dia ke arah yang sesat. Wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Nah, seperti itu ya. Jadi saya tadi mengatakan bahwa air yang sudah pernah dipakai bersuci, entah itu dari hadas besar maupun hadas kecil, itu perubahan hukumnya namanya atau perubahan status air tersebut menjadi air mustakmal. Nah, bagaimana jika air yang dipakai itu lebih dari 2 kullah, umpamanya kolam renang gitu ya. Lagi junub, hadas besar, loncat ke kolam renang. Maka tidak merubah status airnya. Tetap airnya itu suci dan mensucikan. Enggak lantas menjadi mustakmal. Jadi air 2 kullah itu hebat. Hebat. Karena dia tidak terpengaruh oleh situasi dari luar. Kecuali berubah salah satu karakter atau sifat dasarnya ya. Seperti di hadis sebelumnya. Walil Bukhari. Dan di dalam kitab Al-Bukhari, Sahih Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri. La yabulanna. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing. Di sini memakai tasydid, yabulan. Artinya larangan ini sangat gitu. Jangan sekali-kali ya seperti itu. Seseorang di antara kalian kencing fil ma'id daimih di air yang diam. Di air yang diam alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu fihi, kemudian mandi di dalamnya. Ini juga sama hukumnya. Kalau dia lebih dari 2 kullah, maka hukumnya hanya makruh seperti itu ya. Hanya makruh. Kecuali berubah warna, berubah bau, berubah rasa. Tapi kalau kurang dari 2 kullah, maka air tersebut langsung najis. Dalam pembahasan dikencingi, itu langsung najis. Summa yaghtasilu fihi, kemudian setelah dikencingi mandi di dalamnya. Jadi kalau airnya banyak, seperti kolam renang, ya makruh saja seperti itu. Asalkan tidak merubah sifat air ya. Wali muslimin, dan bagi imam muslim ada tambahan minhu. Summa yaghtasilu minhu. Kemudian mandi dari air tersebut. Apa bedanya minhu dengan fihi? Kalau fihi nyemplung ke dalam. Kalau minhu itu diambil dengan canting. Kira seperti itu. Wali Abi Daudah. Dan bagi Imam Abi Daud ada bahasa lain, wala yaghtasilu fihi minal janabah. Jadi redaksi hadis baik di Muslim, di Bukhari, di Abu Daud itu ada perbedaan sedikit gitu. Hadisnya berbicara satu tema yang sama, tapi redaksinya, bentuk hadisnya itu tidak sama. Ada perbedaan sedikit walaupun maknanya tetap sama gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa meriwayatkan hadis dengan makna atau dengan lafaz yang berbeda, bukan seperti yang diucapkan melalui lisan yang mulia Rasulullah, itu boleh. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak boleh ngarang. Harus persis dengan apa yang sudah didiktikan langsung oleh Rasulullah. Tapi kalau hadis boleh. Buktinya ya di hadis ini yang sedang kita baca ini, ada riwayat Muslim begini, ada riwayat Bukhari begini, ada tambahan di Abu Daud begini ya. Nah, itu perbedaannya ya. Baik, kita lanjut.
Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari seorang laki-laki. Sahiban Nabi, di mana laki-laki tersebut menemani Nabi. Menemani Nabi. Tahu? Iya. Qalah, dia berkata, jadi orang laki-laki ini tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan namanya di dalam disiplin ilmu hadis itu disebut hadis mubham. Hadis mubham itu jatuhnya bisa dhaif, ya. Kecuali nanti ada penguat, dikuatkan oleh jalur lain yang sama maknanya dengan hadis tersebut. Itu kemudian nanti bisa tidak dhaif. Nah, di sini ada kata-kata rojulin. Rojulin itu mubham. Mubham itu apa ya? Tidak dijelaskan siapa namanya. Nah, itu berpengaruh terhadap status hadis. Kalau ada an rojulin atau an imra'atin, diriwayatkan dari seorang perempuan, diriwayatkan dari seorang laki-laki, tapi tidak disebut namanya. Nah, namun karena di sini ada kata-kata sahiban Nabi, berarti perawinya itu adalah sahabat Nabi. Maka sahabat itu mendapat jaminan dari Nabi, ashabi kulluhum udul. Semua sahabatku itu adil. Yang disebut adil, periwayatannya diterima semua. Tidak ada yang dikecualikan. Itu keistimewaan sahabat. Jadi sahabat sebagai mata rantai agama Islam itu mendapat jaminan langsung dari Rasulullah bahwa ashabi kulluhum maudul. Semua sahabatku itu statusnya adil. Yang disebut adil adalah periwayatannya diterima. Jadi di sini hadis mubhamnya atau hadis yang bersifat abstrak ini perawinya tetap diterima karena dia memiliki status sahiban Nabi. Qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang antagtasilal mar'atu. Antagtasilal mar'atu melarang seorang perempuan mandi bifadlir rajuli dengan sisa suaminya. Awir rajuluh atau melarang seorang laki-laki mandi bifadlil mar'ati dengan sisa istrinya. Waliyagtarifa. Kemudian waliyagtarifa jami'an. Sebaiknya yagtarifa jami'an. Sebaiknya kedua-duanya mengambil sendiri-sendiri. Waliyagtarifa jami'an. Mengambil kanting sendiri-sendiri atau berbarengan seperti itu. Kenapa dilarang? Nah, itu karena ya tadi status airnya mustakmal. Status airnya pernah dipakai sesuci. Bukan karena laki-laki tersebut najis, bukan karena perempuan tersebut najis, tidak. Akhrajahu Abu Daudah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud An-Nasai dan Imam An-Nasai. Wa isnaduhu, adapun sanadnya hadis ini sahihun, itu sahih. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas seperti yang kita pelajari adalah seorang turjumanul Quran. Adalah seorang mufassir pertama yang diakui otoritasnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
sepupu Nabi yang memang istimewa karena didoakan langsung oleh Nabi dengan doanya yang sangat masyhur, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu fiddin, fahamkan anak ini terhadap agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajari dia ta'wil. Ta'wil itu tafsir. Sehingga Abdullah bin Abbas ini sangat ahli dalam tafsir Al-Qur'an. Sehingga dia disebut mufassir pertama setelah Nabi, gitu ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu. Nabi mandi bifadli Maimunah, dengan air sisa Maimunah radhiyallahu taala. Jadi tidak ada aib. Orang-orang jahiliyah dulu menganggap perempuan itu aib. Sehingga ada ketika istrinya melahirkan bayi perempuan, ada yang dikubur hidup-hidup. Tapi Nabi SAW datang dengan agama Islamnya yang mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang membedakan. Karena agama Islam ini menghapus perbedaan etnis, menghapus perbedaan bahasa, menghapus perbedaan warna kulit, di mana yang paling mulia inna akramakum indallahi atqakum. Itu Nabi kemudian mencontohkan bahwa mandi dengan sisa salah satu istrinya itu tidak masalah. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa ada hubungan kekerabatan antara Abdullah bin Abbas dengan Maimunah. Dan betul, Siti Maimunah sebagai salah satu ummahatul mukminin, salah satu ibunya kaum mukminin, salah satu istri Nabi, itu sebenarnya adalah sepupu dari Abdullah bin Abbas. Karena Maimunah ini anak dari bibinya Abdullah bin Abbas. Seperti itu ya. Nah, hadis-hadis yang istilahnya agak intim seperti ini biasanya hanya bisa diriwayatkan seperti itu ya. Jadi, iya, biasanya hanya bisa diriwayatkan oleh seorang yang memiliki kekerabatan dekat dengan Nabi. Makanya nanti banyak hadis-hadis tentang keluarga, tentang hukum keluarga itu diriwayatkan oleh kerabat-kerabat dekat Nabi atau istri Nabi yang mulia, Siti Aisyah. Sehingga kemudian tidak heran nanti kalau Siti Aisyah itu disebutkan bahwa di dalam Siti Aisyah itu dititipkan sepertiga agama atau seperempat agama. Karena hadis-hadis hukum keluarga itu banyak diriwayatkan oleh istri beliau ini. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi mandi dengan sisa perempuan, mandi dengan sisa suami itu tidak ada aib di dalam Islam. Yang tidak boleh itu adalah mengumpulkan sisanya, itu yang tidak boleh. Kalau umpamanya suami ibu-ibu masuk kamar mandi, kemudian giliran ibu yang masuk, enggak masalah. Kan bukan air yang tadi, sisanya, gitu. Bukan air yang saya sebutkan tadi, yang mustakmal, gitu. Bukan, tapi ini air sisa. Nah, hadis-hadis ini adalah menyingkirkan persepsi jahiliyah, pandangan kaum jahiliyah, masyarakat jahiliyah bahwa perempuan itu aib. Buktinya Pak Nabi mandi dengan sisa air dari Siti Maimunah. Wali ashabis sunan, dan beberapa periwayat kitab sunan, berarti Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ada yang nambahkan lagi Hibban. Jadi kitab sunan yang terkenal itu ada 5. Yaitu kitab Abu Daud,
Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Nah, di sini dikatakan di dalam kitab-kitab sunan itu disebutkan ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Jafnah. Ightasalah suatu saat sebagian istri-istri Nabi itu mandi fi Jafnatin dalam satu wadah atau satu gentong lah mungkin ya, karena zaman dulu yang terbuat dari tanah gitu ya. Jadi jafnah itu semacam wadah besar untuk menyimpan air dan mereka mandi dari sana. Faja aliyagtasila minha. Faja aliyagtasila minha. Maka kemudian kanjeng Nabi SAW datang. Liyagtasila minha untuk mandi dari jafnah tersebut. Faqalat selahu. Faqalat maka kemudian salah satu istri Nabi itu menegur Nabi. Ini kuntu junuba. Sesungguhnya aku sedang junub. Sesungguhnya aku mandi karena junub. Jadi salah satu istri Nabi ini memperingatkan Nabi bahwa saya mandi habis junub loh. Faqalah kemudian Nabi bersabda, Innal ma'ala yujnib. Oh, innal ma'ala yujnub. Air itu tidak bisa junub. Artinya tidak apa-apa, nggak pengaruh. Nah, di sini sekali lagi hadis ini sangat intim gitu ya untuk sebuah keluarga. Tapi ini menyimpan ilmu, menyimpan hukum harus disampaikan. Maka hadis-hadis seperti ini pasti diriwayatkan oleh salah satu orang-orang terdekat Nabi. Dan mungkin istrinya. Wasahahu Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi kata Nabi, innal ma'a la yajnub. Air ya tidak junub. Junub seperti yang sudah saya sebutkan adalah hadas besar yang menyebabkan seseorang harus mandi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ke-10 diriwayatkan dari Abu Hurairah qala. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhuru ina ahadikum. Sucinya ina itu wadah. Sucinya wadah-wadah ahadikum salah seorang di antara kalian idza walawah. Tatkala menjilati fihi di dalam wadah al-kalbu asu. Al-kalbu asu atau apa Indonesianya? Anjing. Jadi salah satu wadahnya dijilat oleh anjing ayyagsilah. Hendaknya membasuhnya atau mencucinya, menyucikannya sab'a marratin 7 kali. Ulahunna biturab. Salah satu atau diawali begitu ya. Ulahunna awal-awalnya atau diawali salah satu yang 7 itu biturabih dengan debu. Ulahunna biturab. Jadi ini kemudian yang memunculkan 3 kategori najis, 3 macam najis. Di dalam fikih ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah, dan ada najis mukhaffafah. Ada najis yang berat, sedang, dan ringan. Nah, najis yang berat itu cara mensucikannya dengan cara seperti ini. Jadi dibasuh 7 kali. Di salah satu basuhannya itu harus ada debu.
Kenapa harus ada debu? Nah, ini juga menunjukkan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ternyata setelah dimasukkan ke dalam laboratorium, jilatan anjing atau apapun yang terkena air liur anjing dan segala macamnya itu di dalam medis katanya menyimpan mikroba semacam semacam apa semacam virus yang hanya bisa mati jika dia terkena debu sebenarnya. Bahkan sabun cuci pun itu tidak sanggup membunuh bakteri atau mikroba yang ada di dalam jilatan anjing tersebut. Sehingga Rasulullah SAW memerintah membasuhnya harus disertai dengan debu. Boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Karena nanti setelah ini ada riwayat di belakang ditaruh debu. Namun yang terpenting dari itu, ini menunjukkan shadaqah Rasulullah, menunjukkan kebenaran Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah as-shadiqul masduq, seorang nabi yang patut dipercaya, bahwa Rasulullah SAW itu adalah al-amin, yang dipercaya. Kenapa? Karena dia membawa kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah hadis-hadis semacam ini. Hadis-hadis semacam ini menguatkan keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, bukan manusia biasa. Rasulullah, pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia telah mengabarkan kita tentang sesuatu yang untuk di masa itu belum tentu orang memahaminya. Kenapa harus dengan debu? Baru di masa modern terungkap bahwa di dalam air liur anjing itu ada mikroba, ada bakteri, ada virus yang tidak bisa dibunuh kecuali dengan debu. Maka ini hadis-hadis semacam ini, hadis yang kemudian mempertebal iman kita, karena Rasulullah tidak pernah belajar medis gitu ya. Kok bisa tahu dan kemudian bisa dibuktikan oleh orang-orang modern, orang-orang modern tentang kebenaran risalahnya. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslimun. Wa fi lafdin lahu, dan di dalam satu lafaz lahu dalam redaksi Imam Muslim, fal yurikhu, ada tambahan fal yurikhu. Idza walagha fihil kalbu ayyagsilahu sab'a marrat ulahunna biturab fal yurikhu. Fal yurikhu maknanya hendaknya menumpahkan. Jadi jika anjing tersebut menjilati wadah yang ada airnya, maka airnya segera ditumpahkan. Fal yurikhu. Yurikhu itu maknanya menumpahkannya. Nah, najis mughalladhah, najis yang berat, kategori berat itu hanya berlaku untuk dua najis, untuk dua hewan, itu anjing dan babi. Anjing dan babi. Yang ada nasnya adalah anjing gitu. Tapi babi itu kemudian diikutkan gitu ya oleh ulama setelah mempertimbangkan ada ayat yang menganggap khinzir itu sebagai sesuatu yang ya mughalladhah juga. Itu. Jadi kita hari ini berhasil menelusuri satu sumber tentang najis mughalladhah.
Jadi kalau ditanya kenapa harus 7 kali, kok enggak 3 kali, kok enggak 4 kali? Maka ini nanti masuknya ta'abudi. Masuknya adalah bersifat ketaatan belaka. Alasannya belum ditemukan oleh ulama. Tapi kalau yang dicampur dengan debu ini sudah ditemukan. Jadi tidak semua hukum itu ditemukan illatul hukumnya. Tidak semuanya ditemukan dasarnya. Ada beberapa hukum itu yang bersifat ta'abudi. Ta'abudi itu maknanya taat gitu aja. Karena kita meyakini kebenaran Rasulullah, maka kita tidak perlu tahu alasannya. Nah, kebanyakan hukum itu ditemukan alasannya. Seperti itu. Karena Islam itu rasional. Tapi tidak kemudian yang tidak rasional, tidak ditemukan hukumnya, lantas eh, kita abaikan. Tidak begitu. Karena belum ditemukan aja gitu. Dan belum ditemukan itu bukan berarti tidak ada. Walid Tirmidzi, ini juga yang saya sebutkan tadi, ukhrahunna, akhir dari yang 7 itu, aulahunna atau awal dari yang 7 itu biturabi, dicampur dengan debu. Nah, debunya itu cara mencampurnya bagaimana? Ada yang mengatakan cara mencampurnya adalah dicampurkan ke airnya. Ada yang mengatakan debunya itu ditaburkan. Jadi teknis itu ya, hal-hal teknis itu yang kemudian meninggalkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tuh. Wa Nabi Qatadah, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda fil hirrati, tentang kucing, tentang kucing. Apa sabda Nabi tentang kucing? Innaha laysat binajasin. Innaha sesungguhnya kucing laysat binajasin, tidaklah najis. Nah, hadis ini juga ada asbabul wurudnya. Kalau sampean ibu-ibu kemarin perhatikan, ada istilah asbabul wurud. Ada sebab atau setting sejarahnya. Jadi setting sejarahnya adalah Abu Qatadah ini punya minuman atau anggap punya air gitu ya. Kemudian wadahnya itu diminum oleh kucingnya. Ada kucing mendekat minum ke sana, kemudian Abu Qatadah setelah itu minum. Maka Abu Qatadah menoleh ke sahabat-sahabat di sampingnya, kemudian mengatakan innaha laysat binajasin. Jadi Nabi pernah bersabda, kata Abu Qatadah, innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Kucing itu bahasa Arabnya hirrah. Makanya sahabat Abu Hurairah itu adalah tasghir dari hirrah. Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Itu kira-kira begitu ya makna harfiahnya. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu merawat kucing dan disimpan di apa ini di baju di sininya ya. Jadi orang Arab itu kan punya lengan baju itu kan lebar. Ciri khasnya orang Arab lebar. Nah, di dalamnya itu ada kucing. Sehingga Nabi menyebutkan Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah. Jadi itu sebutan dari Nabi. Ya Abu Hurairah. Wahai bapaknya kucing. Nah, kucing ini mendapat keistimewaan dari Nabi langsung. Innaha laysat binajasin. Kenapa innama? Sesungguhnya hiyah. Kucing itu minat tawafina alaikum. Termasuk di antara hewan-hewan yang tawaf, yang berkeliling alaikum atas kalian. Jadi kucing itu seringkali berkeliling ada di samping kalian. Kucing
dan Nabi pecinta kucing, gitu ya. Dan di dalam penelitian modern, penelitian beberapa pakar, dikatakan bahwa kucing itu ternyata bisa mengurangi atau bisa menurunkan tekanan stres seseorang. Ketika di rumahnya ada kucing, maka beban hidup itu bisa sedikit diringankan, rendah, menurunkan tingkat stres. Kira-kira begitu yang pernah saya baca tentang manfaat memelihara kucing. Kecuali kalau kucingnya sangat nakal. Karena beberapa di akhir-akhir zaman ini kucing semakin nakal seperti ya, dan menjadi godaan bagi kita. Dulu ketika kakek saya masih hidup itu sering bilang bahwa awas jaga kucing itu ya, karena kucing itu adalah peliharaan Rasulullah. Jadi setiap hari memang dikasih makan sama kakek saya. Nah, ketika saya pulang dari Mesir, ini melihat kok perkembangannya berubah gitu ya. Kucing-kucing ini semakin nakal, itu semakin buas gitu. Karena kucing itu katanya beberapa liputan itu di YouTube, kucing itu mempunyai dua sifat yang menarik gitu ya. Dia bisa sangat lembut, tapi juga dia bisa sangat buat. Makanya kalau kita perhatikan di kucing itu kan ada semacam apa ya, perpaduan antara macan dengan apa kayak gitu kira-kira. Nah itu ya. Jadi kalau kemudian kucingnya berubah menjadi agak buas, agak nakal, ya mungkin penghuninya. Penghuni di zaman kakek saya itu lain, nah penghuni di zaman sekarang saya mungkin sudah lain, jarang ngasih makan atau apa, lupa kayak gitu, kurang peduli. Jadi bukan kucingnya. Minat tawafin. Bahkan di fikih itu disebutkan kalau umpamanya ibu-ibu melihat kucing di lidahnya ada sisa sisa darah habis makan apa bangkai umpamanya, ada sisa darah, kemudian si kucing ini menghilang dari hadapan kita, lantas datang lagi dengan mulut yang sudah bersih, nggak ada lagi sisa darahnya, maka kucing tersebut langsung kita hukumi suci. Itu ya. Jadi dia minat tawafin, termasuk hewan-hewan yang banyak atau berada di sekeliling kita. Alaikum atas kalian. Akhrajahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam. Kalau disebutkan 4, berarti mengurangi Bukhari Muslim. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Wasohahu, kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Huzaimah. Terakhir kita baca Wan Anasin, hadis ke-12 mengatakan Wan Anas bin Malik. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang pembantu Rasulullah sejak umur 10 tahun. Ini juga kuat hafalannya dan masuk di dalam barisan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, karena anak kecil itu kan kuat hafalannya. Jadi itu sejak kecil Anas dibawa oleh uminya, oleh ibunya ke hadapan Rasulullah. Kemudian, wahai Rasulullah, ini anakku Anas, jadikan dia pembantu. Tapi dalam kesaksian Anas, Rasulullah itu tidak pernah marah. Meskipun Anas berbuat salah yang macam-macam.
itu menunjukkan bahwa Nabi itu pribadi yang lembut, halus, dan tidak tersinggungan kalau urusan pribadi. Berbeda jika urusan agama. Qala, kata Anas, Anas berkata, Ja'a Arabiyun. Ada seorang Arabi. Arabi itu berarti orang Badui, orang pedalaman, orang atas gunung sana. Ada seorang Arabi, seorang nomaden, datang, fabalah. Kemudian dia kencing fi ta'ifatil masjid, di emperan masjid. Namanya juga Arabi ya. Orang pedalaman, orang suku nomaden, datang ke Nabi, mungkin masuk Islam gitu ya. Dan tidak disebutkan siapa namanya. Dan memang biasanya hadis yang mengungkap aib seseorang itu biasanya memang tidak disebutkan namanya. Itu diantara akhlak, gitu, etika. Kemudian dia kencing di emperan masjid, seram di masjid. Fazajarahun nasu. Fazajarah maka menghardik an-nasu orang-orang memarahi dia. Jadi ya, kamu gak tahu sopan santun segala macam. Fanahahumun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nahahumun Nabi. Nabi mencegah orang-orang dari memarahi dia, dari memarahi Arabi tersebut. Jadi Nabi malah mencegahnya, jangan kamu marahi. Karena pertama si Arabi ini memang tidak tahu. Dia nggak tahu bahwa itu najis. Orang nggak tahu itu tidak ada hukumnya. Berbeda kalau orang tahu, maka itu karena cengkal, karena nakal. Falamma qada baulahu. Falamma qada baulahu, maka tatkala sudah selesai kencing di masjid, amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan bidanubin min ma'in, agar dibawakan satu wadah dari air sewa, dan agar dibawakan secanting air lah, kira-kira begitu. Jadi Nabi malah melarang orang-orang marah. Dan memang ada juga di kitab-kitab komentar itu, di syarah, kenapa Nabi mencegah untuk atau melarang untuk dimarahi sampai tuntas, sampai selesai. Karena katanya kencing yang dihentikan di tengah jalan belum tuntas itu berbahaya. Oke, nanti ibu-ibu yang mendalami medis, kedokteran bisa membahas panjang. Fa'uhriqo alaih. Kemudian air yang dibawakan tadi disiramkan alaihi atas kencing Arabi. Ini hadis najis mutawassithah yang ini. Ini najis yang mutawassithah. Yang tadi mughalladhah, yang ini mutawassithah, yang sedang. Najis yang sedang cukup disiram. Disiram sampai sifat-sifatnya hilang. Itu najis mutawassithah. Nah, di sini cukup disiram sekali oleh Nabi. Kenapa? Karena lantai masjidnya belum berupa tehal, belum berupa keramik seperti saat ini, ya. Lantai masjidnya masih berupa tanah. Muttafaqun alaih. Ini beberapa hadis yang telah kita baca dan saya merangkumnya di PowerPoint sebelum kita akhiri. Ini dikatakan adalah makruh mandi di air yang tidak mengalir. Jika tidak sampai 2 kulah, maka air tersebut akan menjadi mustahmal.
Kemudian poin kedua, di masa jahiliyah wanita di posisi terbawah dalam struktur sosial. Sehingga air sisa wanita dianggap kotor, maka Islam menghapus pandangan tersebut. Kemudian najis mughalladhah berat itu berasal dari anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Selain hewan di atas, termasuk kotoran manusia adalah najis sedang. Cara mensucikannya cukup disiram dengan air hingga 3 sifat najis menghilang. Itu berapa hal tentang poin-poin tentang hukumnya. Adapun tentang selain hukum seperti akhlak, maka kita bisa menyaksikan kelembutan hati Rasulullah dan juga kita bisa menyaksikan kebenaran wahyu, kebenaran risalah Rasulullah tentang apa? Tentang anjing tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita akan persilahkan yang punya pertanyaan dan kita berdiskusi. Maaf Pak Ustadz, izin bertanya. Iya, silakan Ibu Jumiati. Iya Pak, mengenai mandi wajib, apabila seseorang mempunyai hadas besar yang mengharuskan mandi wajib, semisal tidak ada air yang memungkinkan untuk mandi besar, saya pernah mendengar katanya bisa diganti dengan tayamum. Nah, sholat yang dilaksanakan dengan tayamum itu dan belum melaksanakan mandi besar, apakah harus liadah lagi dan itu termasuk dihormati waktu atau boleh sah-sah saja Pak Ustadz? Bagaimana? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi sholat yang memakai media bersuci debu alias tayamum itu sudah sah Ibu dan tidak harus mengulangi sholatnya. Asal tayamum yang dilakukan itu sudah sesuai prosedur. Disebut sesuai prosedur bagaimana? Ya memang tidak menemukan air dan dia sudah mencoba berusaha mencari ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan dalam jangkauan tertentu gitu ya, enggak harus jauh berapa kilo. Pokoknya dia sudah yakin memang tidak ada air dan tidak ada orang menjualnya. Kalaupun ada air, itu cukup untuk diminum keperluan keluarga. Maka kemudian dia tayamum, berarti tayamumnya sudah sesuai prosedur. Karena sesuai prosedur, maka statusnya itu sah sebagaimana bersuci dengan air. Jadi tidak harus mengulangi sholatnya sah. Tuh. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Maaf Pak Ustadz izin bertanya, soalnya masih bingung karena beda-beda soalnya jawabannya. Eh, Kalau semisal kasusnya seperti saya, kalau bekerja seharian full, eh, kalau semisal setelah haid itu kan eh, bersih atau tidaknya itu kan masih ragu Pak Ustadz. Misalnya kalau pagi itu sepertinya ini belum selesai, tapi sekitar duhur atau asar itu sepertinya sudah bersih. Nah, tapi kan kalau di tempat kerja kan tidak memungkinkan untuk mandi wajib. Nah, tapi kalau pulang ke rumah kan bisa bisa untuk mandi. Nah, itu kalau kasusnya seperti itu perlu liadah atau tidak Pak Ustadz? Soalnya saya tanya ke Ustazah itu ada yang bilang harus liadah, terus ada yang bilang sah, enggak apa-apa, enggak usah diulang seperti itu. Jadi bingung seperti itu Pak Ustadz. Ya. Khususnya Kalau soalnya ya contohnya seperti itu atau kasusnya seperti itu, maka itu iadah itu. Iadah karena itu kan bukan tidak ada medianya, tapi udzur yang lain. Udzurnya itu eh, faktor eksternal. Faktor eksternal, faktor di luar, bukan di dalam.
Kalau yang saya contohkan tadi kan memang medianya nggak ada. Medianya tidak ada sehingga tidak memungkinkan memakai media air. Maka dia memakai media debu. Tapi yang ini kan medianya ada, tidak memungkinkan karena masih kondisinya yang tidak memungkinkan. Jadi ya ada. Cukup sholat hurmatul waqt kayak gitu. Tetap sholat tapi untuk ngormat saja. Iya Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, saya sering bingung. Dulu kan yang saya tahu itu kan sholat dihormati waktu itu kan harus ada juga. Jadi mau sholat dihormati waktu itu malas, nanti kan harus diulang lagi. Mending nanti saja Oh sekalian iya. gitu. Terus Oke. saya pernah mendengar itu tentang keutamaan dihormati waktu, harus dihormati waktu seperti itu. Terus ada yang mengatakan kalau dihormati waktu itu nggak liadah pun nggak apa-apa seperti itu. Jadi sering bingung Pak Ustadz bagaimana itu tentang dihormati waktu dan Ya, liadah itu apakah dihormati waktu juga wajib ataukah liadah juga nggak boleh apa harus diulang nggak boleh nggak diulang kayak itu Pak Ustadz bingung seperti itu. iya. Ya, Jadi kalau situasinya seperti itu, maka mungkin solusinya adalah jamak takhir. Memungkinkan nggak umpamanya dikumpulkan di asar, duhur dan asarnya. Jadi setelah pulang nanti asar, sholat duhur sekaligus asar itu namanya jamak. Jadi di jamak. Jadi kalau tidak mau maaf mau Pak Ustadz. hormatil wakat kan nggak mungkin kan. Bukan nggak mungkin kan, males karena harus ada gitu ya. Iya, Maka mungkin solusinya di jamak. Gimana gimana? berarti kalau tidak memungkinkan untuk dijamak berarti harus dihormati waktu seperti itu ya Pak Ustadz. Ya, betul. Berarti Hormati. termasuk sholat di kendaraan juga itu harus wajib liadah Pak Ustadz. Liadah itu hukumnya wajib Ya tidak Pak Ustadz? sebaik tidak wajib, tapi sebaiknya begitu. Sebaiknya liadah. Tidak wajib. Lihurmatil wakat itu tidak wajib. Oh, iadahnya. Iadahnya Liadahnya, wajib. Ngulang. liadahnya wajib, tapi lihormati Ngulang. waktu itu tidak wajib kan Pak Iya, Ustadz? tidak Baru tahu. wajib. Tidak wajib. Hurmatil wakat itu tidak wajib. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tadi ngobrol dengan Bu Ade bahwa katanya orang di Jepang itu kalau meninggal di kuburnya mengikuti ritual Hindu apa? Buddha itu. Ikuti ritual Buddha nggak salah ya. Karena di dalam agama Shinto tidak ada tidak ada tata cara dan aturan apa namanya bagaimana mengkremasi atau menghormati jenazah yang sudah meninggal. Nah itu semakin menampakkan bahwa di mukaddimah yang pertemuan sebelum ini bahwa agama Islam itu agama yang memang kafah, agama yang menyeluruh sampai urusan dapur, urusan kamar mandi, urusan air, itu juga dibahas secara rinci dan dibahas secara baik gitu ya. Kayak saya berani bilang kemarin tidak ada agama samawi
yang membahas sedemikian rupa tentang air, tentang bersuci. Mungkin di Injil, di Zabur, di Taurat disinggung, tapi sangat sedikit. Jadi penjelasan luasnya itu tidak bisa ditemukan di dalam kitab-kitab suci tersebut. Tapi di dalam Al-Quran ada teknik bersuci. Cara-cara wudhu itu ada. Cara tayamum ada. Wa in kuntum junuban fatahharu. Macam-macam. Banyak. Jadi itu semakin menunjukkan kafahnya Islam. Islam itu agama yang menyeluruh dan membahas semua aspek kehidupan. Monggo barangkali masih ada. Jika sudah tidak ada, kita akan tutup pengajian online kita malam ini. Ustaz Muhlisin, Ustaz, mau nambahin? tapi saya mau tanya Ya, monggo. yang lain, Tat. Pasif ya. Oh ya. Yang mau nanya, saya ada tamu Agung, Oh, Ustaz Kori. Silahkan Bu. Bu Takisha. ini Ustadz yang tentang fatwa. Kan kalau apa namanya hukum yang sumber apa sih yang tadi ijma itu Ustadz. Nah, kalau kayak yang fatwa itu gimana sih Ustadz ininya? Apa? Boleh enggaknya kan kadang tuh kayak MUI memfatwakan misalnya ya Ustadz kayak misal bank konvensional atau kayak ada bank syariah halal gitu atau apa investasi syariah halal gitu kan. Nah, yang baru ini kan ada juga tuh fatwa yang mengharamkan apa ya produk-produk Israel. Nah, kalau yang fatwa-fatwa itu gimana sih Ustadz posisinya di yang hukum itu jadi beneran kayak apa haram gitu ya membeli produk Israel padahal kan misalnya kayak McD-nya sendiri misalnya itu kan halal kayak gitu Ustadz. Kadang kan kalau kita halal kadang kalau kita ngikutin fatwa MUI kan kadang oh ya udah pakai bank syariah aja toh udah difatwakan halal kok gitu. Nah, apakah itu juga haram juga gitu berarti kayak wah haram nih jadi haram. Itu gimana kalau fatwa? Baik. Fatwa itu adalah produk hukum yang dikeluarkan tatkala ada penanya. Biasanya fatwa begitu ya. Sehingga hukum yang keluar di dalam fatwa itu terkadang memunculkan produk yang tidak sama antara fatwa A dengan fatwa B dalam satu kasus tidak sama. Maka ketidaksamaan itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan si penanya terkadang, sesuai dengan situasi terkininya. Mungkin fatwa di tahun 80-an berbeda dengan fatwa di tahun 90-an. Tahun 90-an berbeda tahun 2000-an, kira-kira begitu karena al-hukmu yaduru ma'illatihi. Karena hukum itu biasanya berputar bersama illatnya. Jika illat keharamannya sudah tidak ada, maka kemudian hukum itu hukum itu juga berubah boleh. Atau berubah makruh. Yang asalnya haram berubah makruh. Yang asalnya makruh berubah menjadi haram. Karena al-hukmu yaduru ma'illatihi. Seperti itu. Jadi fatwa adalah jawaban atas pertanyaan. Dan tiap jawaban tidak sama mempertimbangkan banyak hal. Mempertimbangkan banyak hal. Kemudian kita sebagai konsumen dari fatwa harus bagaimana?
Nah, sebagai konsumen dari fatwa, kita harus mengikuti mana yang paling dekat kepada kebenaran menurut kita tanpa boleh mencela orang yang ngambil hukum sebaliknya. Karena di ruang ikhtilaf, di ruang perbedaan pendapat, itu harus saling menghormati. Jika perbedaan tersebut berkaitan dengan cabang-cabang agama, bukan pokok, bukan sesuatu yang pasti di dalam agama. Jadi kita sebagai konsumen ya bijak saja gitu. Saya lebih yakin yang halal, saya lebih dekat ke yang haram. Oh, saya ngambil yang makruh saja karena situasinya di tempat saya begini. Tanpa boleh mencela dan menyalahkan ulama yang membolehkan. Tanpa boleh mencela dan menyalahkan ulama yang mengharamkan yang berbeda dengan apa yang kita ambil. Jadi seperti itu. Ketika itu banyak pendapat, berarti itu ikhtilaf. Berarti itu perbedaan pendapat. Wakhtilafu ummati rahmah, kata Nabi. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmah. Adalah kasih sayang. Kasih sayang Allah. Seperti itu. Begitu Ibu Taki. Hai Untuk Ustadz. yang produk-produk Israel bagaimana? Kalau memang betul tampak efeknya gitu ya. Seperti perkataan Qaradawi misalkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi pernah mengatakan bahwa 1 sen yang kita belikan untuk McD itu berarti menambah pundi-pundi Israel untuk membuat peluru yang dihunjamkan ke jantung kaum muslimin di Gaza. Maka sebaiknya memang dihindari. Entah apakah list-list yang beredar di internet itu betul-betul produk yang berafiliasi ke sana. Atau itu agak ngawur. Kok saya lihat hampir semua produk gitu. Hampir semua produk dinyatakan sebagai produk Israel. Apa betul seperti itu? Dan kemudian efeknya juga ke pekerja-pekerja dalam negeri itu ya, umpamanya Indonesia. Jika McD-nya sepi, maka kan pelayan-pelayan di McD itu juga terancam dipecat gitu. Itu juga harus dipikirkan. Jadi ya bijak saja, entah mau mengambil sikap yang mana, dipersilahkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Jumiati. Apakah air liurnya anjing saja? Bagaimana dengan dagingnya seperti menyentuh daging babi? Ya, jadi yang najis itu semuanya, semua bagian dari anjing ataupun babi. Tapi harus yang basah Ibu. Entah itu tangan Ibu atau anjingnya sedang basah atau babinya sedang basah gitu ya. Kemudian menghampiri kita. Karena ada kaidah begini, al-jaf bil jaf tahirun bila khilaf. Kering ketemu kering itu suci. Tanpa khilaf ulama suci. Artinya kalau ada anjing mendekat, sementara kita hanya nyentuh bulunya gitu ya, tersentuh bulunya dan bulunya kering, tangan kita juga kering, maka tidak kemudian najis. Gitu ya.
Harus ada yang basah salah satunya. Makanya di sana idza walagha fihil kalbu, kan begitu hadisnya. Jika apa walagha tadi saya bilang jika tatkala di apa? Iya, wadah kita itu diminum oleh anjing, berarti kan basah. Jadi semua bagian dari anjing, semua bagian dari babi itu najis mughalladhah itu. Najis mughalladhah. Tapi syaratnya ya tadi harus bukan kering ketemu kering. Harus bukan kering ketemu kering. Kayak ada beberapa teman yang kerja di Bali itu sempat nanya, gimana Ustadz? Katanya, kita itu kan setiap hari pasti ketemu anjing gitu kan. Pasti ketemu anjing. Apa kita pulang kerja itu harus mencuci kaki kita 7 kali, salah satunya dengan debu. Ya saya bilang nggak begitu. Yang dimaksud dengan najis mughalladhah itu ya harus ada yang basah, bukan kering ketemu kering. Seperti itu. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Mohon maaf Pak Ustadz, izin bertanya. Saya kan pernah dapat pertanyaan dari teman yang diproduksi daging babi. Nah, itu untuk sholatnya itu waktunya itu singkat Pak Ustadz, 5 menit. Jadi mungkin untuk suci 7 kali dan seperti itu mungkin memakan waktu. Terus pernah ditanyakan ke salah satu Pak Ustadz juga, katanya itu yang najis itu hanya air liurnya saja. Apa kalau dagingnya tidak seperti itu. Nah, jadi bingung di situnya Pak Ustadz. Terus saya bilang pakai sarung tangan saja mungkin. Kalau seperti itu bagaimana ya Pak Ustadz? Saya kok jadi bingung seperti itu. Soalnya ada yang mau bilang katanya hanya air liurnya saja seperti itu. Begini, ketika hadis atau ayat menyebutkan salah satu bagian dari sesuatu dan bagian tersebut adalah bagian intinya, maka biasanya yang dimaksud itu keseluruhannya. Seperti itu. Jadi meskipun yang disebutkan secara lafadz, secara harfiah adalah air liur, tapi karena air liur itu yang paling lumrah dan yang paling kaprah gitu ya, menyentuh wadah-wadah kita atau wadah-wadah kaum muslimin di kota Madinah. Gitu. Makanya Nabi menyebutkan satu bagian saja, yaitu air liurnya. Idza walaw. Kala apa ada anjing minum ke wadah kita. Tapi yang dimaksud adalah semua bagian dari anjing, semua bagian dari babi. Jadi istilahnya menyebutkan rukun atau bagian yang terpenting itu kalau di dalam usul fiqh begitu. Seperti mengatakan begini, al-hajju arafah. Gitu. Haji itu adalah arafah. Oh berarti balang apa lempar jumroh, tawaf itu bukan haji. Ya enggak dong, tetap haji. Tapi memang Nabi menyebutkan rukun yang paling a'zam, rukun yang paling agung yaitu adalah Arafah. Nah, di sini sama. Nabi menyebutkan bagian yang paling sering ditemui dan paling dominan dari anjing adalah air liurnya. Tapi tidak kemudian selain air liurnya tidak najis, nggak begitu. Cuma tadi Ibu tetap harus basah ya, salah satunya harus begitu. Kalau sama-sama kering ya tidak najis. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Ustadz.
Baik, jika tidak ada lagi, mungkin kita tutup. Ustaz Mulisin, sudah hot ya. Baik, kita cukupkan Ibu Jumiati, Ibu Taki, Ibu Seki, Santi, dan Bu Nur Hajar, Bu Sari, Bu Ika, dan Bu Hanik. Terima kasih sudah ikut menghadiri majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan ketenangan hati, kedamaian keluarga, sehat walafiat zahir batin. Amin, Allahumma amin. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan pembacaan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'matil mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayna 'ala nafsika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقضينا بها جميع الحاجات واحنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الموت وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الصلاة من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا بها جنتك الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ تسلط علينا من لا يخافنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي. سر الفاتحة. Baik, sampai jumpa minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Selamat berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.